kana rizqi fis samai fa'anzilhu, ya Allah seandainya rezekiku masih ada di langit fa'anzilhu, turunkan Gusti. Wa in kana fil ardi, jika itu masih dalam perut bumi fa'akhriju, keluarkan Gusti. Wa in kana mu'asiran lamun hese fayasirhu, gampangkeun Gusti. Eta teh marentah galak itu ka Allah. Galak tuh itu merintah, hadis loh kepada Allah itu merintah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Pada kesempatan malam ini, kita berusaha untuk tetap ngobrol, tapi berharap itu dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Baitul Ahad melihat beliau sosok keren, cool. Ini salah satu inspirasi saya. Pesantren ini legend nih. Beliau itu adalah kakak kelas saya di pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa, Sukamanah, Tasikmalaya. Suaranya kori, bagus banget. Tapi katanya nggak mau direkam korinya. Sehat-sehat, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya pangestu. Sawang sunah kumaha Kang Rofi. Alhamdulillah sehat, Tat. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah ya. Saya yang tadinya merasa tidak mungkin kayaknya saya diundang di Baitul Ahad, akhirnya ya diberi kesempatan ini. It's to be honored, sangat-sangat istimewa ini saya bisa diajak ngobrol walaupun sebetulnya kapasitas saya melihat tamu-tamu sebelumnya apa sih begitu. Terima kasih undangannya Kang Rofi. Terima kasih banyak. Saya yang malah terima kasih, kami Baitul Ahad yang malah berterima kasih banyak. Bersedia seorang dosen UIN Bandung jurusan ilmu hadis ya, Tat ya. Kemudian salah satu pengurus pesantren di Bandung juga, namanya Nuruz Zaman. Bagi teman-teman saya sahabat Baitul Ahad yang mau memesantrenkan anaknya, boleh nih di beliau. Di pesantren bersama lah insyaallah. Saya selalu ya bangga ini ada anak muda yang progresif kayak kawan baik saya ini. Sekalipun ya mungkin secara usia itu junior ya, tapi secara ilmu, pengalaman, keberanian itu senior saya. Luar biasa ini Kang Rofi ini. Terima kasih banyak Kang Rofi. Alhamdulillah udah. Malah bahkan Baitul Ahad yang pantasnya nih ngundang seorang dosen gitunya, mengundang pengasuh pesantren gitu. Tapi ini tawadunya beliau tuh sahabat Baitul Ahad. Subhanallah. Tat, kita ada pertanyaan dulu nih. Jangan yang susah-susah, saya nggak bisa jawab, ntar malu. Enggak, tapi cepet ini Mah ya. Aduh, bahaya ini. Boleh? 5 pertanyaan saja. Ya, boleh. Keluarga atau teman? Keluarga. Dosen atau mengasuh pesantren? Tik, mengasuh pesantren. Tik. Subhanallah. Bahagia atau kaya? Bahagia. Doa minta ampun atau doa minta rizki? Doa minta ampun. Bercanda atau serius? Bercanda tuh. Ya. Sekarang berarti domisili di Bandung? Saya domisili di Bandung, alhamdulillah. Tepatnya di pesantren Nuruz Zaman di Cilengkrang, di kaki Gunung Manglayang. Di sana itu persis betul ya, di kaki Gunung Manglayang. Kalau sedang dingin itu derajatnya bisa sampai 12 derajat. Jadi lumayan dingin banget begitu ya, dingin banget. Tapi yang saya salut itu kami kan mengasuh sekitar 250-an santri.
Itu santri kami, terutama yang putri, jam 3 sudah berani mandi. Sudah berani mandi sekalipun Padahal dingin ya. Iya. Ya sama seperti Ustadz Rofi lah dulu. Dulu ketika di Almanba itu kan jam jam 3 sudah bangun tuh ke WC, pindah tidur di sana. Maaf. Ya, itu saya dulu. Benar-benar itu benar. Itu saya. Alhamdulillah, mohon doa. Saya sedang belajar. Amin. Sedang belajar menjadi bermanfaat. Amin. Pesantrennya lebih spesifik tentang apa, Tat? Quran kah? Alat kah? Ya. Di kami itu kan Nurul Zaman Islamic Boarding School, jadi ada sekolah formalnya, SMP, SMA. Seperti Sukamana, jadi diupayakan, bahkan kami nggak ada yang dari luar ya, maksudnya nggak ada siswa yang tidak mondok, jadi seluruhnya harus mondok. Dan ada 2 peminatan di kami di pesantren itu, ada ke tahfidzul Quran, ada ke kajian kitab kuning, begitu, tafakuh fiddin berbasis kitab kuning. Jadi kalau yang qualify kemampuannya itu bisa masuk di tahfidz Quran target 15 juz dalam 3 tahun pendidikan. Jadi kalau misalkan dari SMP kelas 1 di sana, keluar SMA ya mudah-mudahan bisa khatam Al-Quran, begitu targetnya. Nah, Tat, berbagi pengalamannya dong sebagai pengasuh yang bisa dibilang lah pengasuh milenial gitu, pengasuh pesantren yang milenial. Apa kendalanya tuh? Apa yang bisa di-share kebahagiaannya atau kendalanya gitu? Ya. Mengasuh itu butuh sifat kebapaan. Dan ini yang masih sulit terus terang di diri saya. Saya sekarang usia 31 tahun. Ya bisa dihitung relatif muda lah. Relatif muda. Kalau untuk sebagai seorang pengasuh pesantren, tentu usia gini belum cocok nampaknya ya. Belum cocok nampaknya. Apalagi ya kebetulan saya di sana diberikan amanah sebagai ya pemegang tertinggi mungkin ya di pesantren. Agak sulit untuk saya sebelah situ. Saya terus terang di beberapa tahun awal itu agak sulit membapakkan diri tuh untuk menyapa anak-anakku sekalian. Membapakkan diri seperti itu saya sulit, terus terang. Saya masih menyampaikan saya begitu kan. Apalagi di siang hari saya aktif di kampus kan. Jadi terbiasa komunikasi dengan orang dewasa. Kadang dengan santri saya Anda ini keliru kan. Itu kesulitan tuh buat saya itu. Termasuk mungkin saya belum terlatih membapakkan diri itu karena alhamdulillah saya sudah 8 tahun belum diberikan momongan. Ya. Jadi mungkin itu masih butuh latihan ke sana. Jadi untuk membapakkan diri aja memang agak sulit sebetulnya. Tapi luar biasa, gembira sekali. Karena begini, mungkin Ustadz Rofi sangat-sangat paham. Mohon maaf juga, bukan bermaksud menggurui Ustadz Rofi. Ingat sebuah hadis itu yang menyampaikan setiap amal anak Adam itu terputus, ya nggak? Illa min thalathin, kecuali karena 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya, begitu ya. Yang jadi motivasi saya sama istri itu belum punya anak. Tapi saya katakan kepada istri, kita tidak tahu mana yang menurut Allah baik untuk kita. Apakah kita punya anak atau tidak. Yang jelas, sambil memantaskan diri untuk menjadi orang tua, kita persiapkan itu. Dan lihat, kepercayaan Allah bukan 1-2 anak, 240 anak Allah titipkan kepada kita. Jadi kata Nabi,
Waladin solihin itu Nabi meredaksikan dengan kata walad. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Anak, tapi redaksi yang dipilih atau diksi yang dipilih oleh Nabi, kata yang dipilih oleh Nabi untuk menunjuk anak itu adalah walad, bukan ibnun. Ya, jadi rahasianya adalah walad itu lebih umum, bukan anak dalam arti secara biologis saja, tapi anak dalam arti umum, bisa anak buah, anak didik, anak santri, dan seterusnya. Kalau Nabi yang Nabi maksudkan adalah anak itu anak biologis, Nabi akan menggunakan istilah ibnun atau ibnatun. Nampaknya begitu. Jadi saya mencoba sama istri, ya menikmati semuanya, it's okay. Alhamdulillah. Begitu. Tetap have fun gitu ya. Tetap have fun. Jadi ya doanya ini amanah besar. Ratusan anak ikut menghafal Quran bersama, ikut belajar agama bersama, mudah-mudahan saya bisa amanah. Mohon doanya. Sangat bergembira, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi saya ngambil kesimpulan tetap sedikit gitu ya. Jadi doanya berarti ya. Ya doulah itunya yang pentingnya ya. Betul. Karena kan fenomena di kita sekarang banyak anak yang dengan proses yang begitu rumit sampai meninggal ayah ibunya, dan si anaknya itu nggak bisa mendoakan, nggak bisa ingat kepada, walaupun ada gitu secara biologis gitu ya. Iya. Ya. Subhanallah. Ada cerita yang unik tentang doa, kalau boleh saya cerita. Coba Tat. Jadi ketika saya pertama berumah tangga sama istri saya yang satu-satunya dan insya Allah pasti satu-satunya, mengembara ceritanya di Cikarang, di Bekasi. Saya kali pertama ngelamar sebagai guru. Ijazah saya sarjana tafsir hadis saat itu ya. Tapi saya disuruh mengajar bahasa Inggris. Kemudian di lembaga kursusan saya diminta ngebimbel bahasa Inggris. Tapi Ustadz tahu apa yang dikomentari oleh ibu saya? Ya Allah, Arif, sing enggal manfaat ilmu agama. Nah, saya mikir, ya ini juga kan bahasa Inggris bagian dari ilmu, begitu kan? Tapi kenapa ibu saya berdoa secara lebih spesifik begitu, sing manfaat ilmu agama, nah begitu. Aduh, saya bilang, saya agak terpukul, bukan terpukul, saya agak khawatir di situ. Ya Allah, apa memang betul ilmu agama saya tidak bermanfaat? Walaupun bermanfaat itu tidak bisa diberikan pemahaman yang sempit, harus mengajar, enggak demikian walaupun memang. Tapi apakah ilmu agama saya tidak bisa bermanfaat lebih luas atau gimana gitu? Walaupun saya nggak ada ilmunya sebetulnya, nggak ada ilmunya. Cuman ya itu doa seorang ibu ya. Tapi tahun berganti akhirnya ya itu ternyata jawaban. Tentu bukan ibu saya yang solih, bukan ibu saya yang solihah, tapi ini karena kemurahan Allah saja. Saya diberikan amanah itu begitu. Sekali lagi mohon doanya. Siap. Baitul Ahad juga doain Tat. Kiai. Luar biasa. Bait itu kan rumah, Ahad itu adalah rumahnya Allah, atau mungkin jauhnya Baitut Tauhid, rumahnya orang-orang yang mengesahkan Allah. Berarti kan di dalamnya itu para ahli tauhid semua itu. Ada siapa aja itu? Ada Ustadz Rofi, ada Air ya, siapa namanya? Air Langit. Air Langit, luar biasa. Kiai. Katanya ada syarat ya kalau mau jadi kiai mah. Pertama harus punya santri, punya asrama gitunya. Yang pertama ya jelas lah itulah ilmu agama lah. Yang kedua santri, harus ada santri. Kalau nggak punya santri disebutnya ustadz ya. Kalau udah punya asrama sama santri ya layak disebut kiai. Ada syarat yang ketiga disebut kiai itu. Apa tuh? Istrinya harus lebih dari satu. Ini mau dijawab bercanda apa dijawab serius nih?
jawab bercanda Tat. Oh, jawab bercanda aja. Nah, istri saya sudah tidur sih. Tapi kan nanti lihat, nanti si tetehnya marah. Kalau saya jawab serius, itu menarik sebetulnya. Itu bisa kita baca dari Coba Tat. kacamata kacamata sosial mungkin ya. Kacamata sosial. Jadi munculnya istilah kiai itu atau pesantren, ini saya dapat penjelasan ini dari Ulil Absar. Ya. Ulil Absar Abdallah. Betul. Jadi dulu terbentuknya pesantren itu adalah seorang yang pernah belajar dari pesantren, pulang ke rumahnya, akhirnya punya rasa tanggung jawab untuk ikut membangun masyarakatnya melalui musola. Ya, tidak muluk-muluk. Ada anak yang minta ngaji, tadinya yuk di rumah atau di musola ikut ngaji. Semakin banyak. Tadinya awalnya cuma tadinya cuma tetangganya, akhirnya yang lain dengar, tetangga jauh, tetangga kampung, tetangga desa semakin jauh, akhirnya ada yang pengen nginep. Tempat nggak ada, tapi santri udah banyak, akhirnya mulai membangun asrama dan seterusnya, jadilah pesantren. Itu adalah pesantren dalam arti yang ideal menurut saya. Sekarang kiai-kiai sekarang itu biasanya bikin dulu lembaganya, bikin dulu akta notarisnya, bikin dulu asramanya, bikin dulu mesinnya, santrinya, baru nyari. Ini beda akhirnya kan? Maaf kata ini. Iya. Beda akhirnya, orientasinya beda. Yang tadi terbentuk karena lingkungan masyarakat, terbentuk karena kebutuhan masyarakat, yang ini terbentuk karena kebutuhan pribadi sebetulnya, butuh santri. Ya, itu yang repot itu. Ya, saya tentu tidak termasuk yang pertama, apalagi yang kedua juga karena saya tidak membangun pesantren sendiri. Saya cuma membantu yang lain gitu. Karena Baitul Ahad itu tentang doa, Tat, Pak Kiai. Siap. Tadi udah salah satu keajaiban doanya sudah dijawab ya. Keajaiban doanya ibu si Pak Kiai ini, si Ustadz ini. Tapi kita tarik lagi definisinya dong, Tat. Apa sih menurut si Ustadz doa teh? Ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Saya bukan ahli. Doa menurut saya itu, gimana kalau kita berangkatnya dari sebuah ayat ya. Coba Tat. Kalau nggak salah surah Ghafir ya, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berkata, rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni. Ud'u itu kan fi'il amr ya. Memintalah kalian nih kepadaku. Astajib lakum. Niscaya akan aku penuhi. Nah, sekarang kita tarik dulu ke balago. Doa itu kan sebetulnya perintah. Coba. Doa itu perintah. Hanya saja perintahnya dari yang bawah kepada yang lebih atas. Dari segi strata, dari segi level. Doa itu berbeda dengan amr. Walaupun spiritnya sama-sama perintah. Kalau amr, perintah, amr itu dari atasan ke bawahan. Misal, mohon maaf, saya kan muridnya Ustadz Rofi nih. Ustadz Rofi nyuruh, Rif, ambilin itu, dari atasan ke bawahan, amr. Nah, kalau misalkan sekarang perintah. Ustadz Rofi meminta kepada ayahanda karena kehalang misalkan, ayah mohon maaf, tolong itu bisa tolong diambilkan. Perintah nggak itu? Ambilkan. Perintah nggak? Perintah. Tapi dari bawahan ke atasan. Itu namanya doa.
Kalau di pesantren tradisional itu sering dibahasakan secara eksplisit, Kang, punten doa ieu panghartoskeun, dipraktikkan di pesantren tradisional. Nah, sekarang doa, bukti perintah mana nih kepada Allah? Coba kalau kita sadar. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, ya Allah, seandainya rezekiku masih ada di langit fa'anzilhu, turunkan Gusti. Wa in kana fil ardi, jika itu masih dalam perut bumi fa'akhriju, keluarkeun Gusti. Wa in kana mu'asiran lamun hese fayasihu, gampangkeun Gusti. Eta teh marentah galak itu ke Allah. Galak tuh itu merintah, sadis loh kepada Allah itu merintah kayak gitu. Lantas sebetulnya bagaimana? Kita harus paham. Doa itu sekalipun perintah, hakikatnya adalah ibadah. Jadi Allah memerintah, hebatnya Allah, bagerna Allah, memerintah kepada kita untuk memerintahnya, dan itu dapat pahala kita. Kayak gini deh. Secara usia saya lebih tua daripada Ustaz Rofi ini. Ustaz Rofi, tolong kamu suruh saya, nanti saya akan kasih bonus. Itu luar biasa kan? Itu luar biasa. Di ayat tadi Allah memerintahkan demikian. Tapi yang salah di antara kita, menurut saya, sering dipahami doa itu adalah permohonan. Kekeliruan awal di antara kita, kenapa banyak di antara kita yang stres, doa itu adalah permohonan. Itu anggapannya. Menurut saya keliru. Anggap aja doa itu adalah ibadah. Kata Nabi juga, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Otak itu adalah sistem sentral yang bisa mengatur seluruh sistem saraf yang ada dalam diri kita. Otak kan, kendalinya ada di otak. Nah, sekarang Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena doa adalah bukti sejati penghambaan seseorang kepada Allah. Ini agak sulit dipahaminya. Ini agak serius soalnya. Jangan dulu bercanda ini. Sesat nanti. Gimana maksudnya? Maksudnya begini. Ketika seseorang berdoa, dia meyakini betul, menyadari betul bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan kelemahan. Makanya dia meminta Sang Maha Kaya, Sang Maha Kuat, Sang Maha Gagah, Sang Maha Pemilik segalanya. Seorang hamba kan tempatnya kelemahan itu. Makanya tadi disebut doa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Jadi dari setiap ibadah itu otaknya ada doanya, doa. Makanya sholat itu secara bahasa disebut apa? Ad-doa, karena isinya doa semua. Isinya bentuk penghambaan semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pernyataan-pernyataan penghambaan semua itu. Luar biasa kan? Nah, makanya ini melalui Baitul Ahad, saya bisa jadi keliru sih, tapi pemahaman saya begini. Doa itu bukan tentang permintaan, tapi tentang penghambaan. Ini boleh dijadiin quote nih. Berarti kalau ini kalau seperti itu ya, apapun yang kita butuhkan, kita nggak usah serius mintanya. Karena kan itu ibadah. Karena ibadah kan lebih identik sama ikhlas ya. Jadi nggak ada motivasi merenan buat orang Islam. Gimana tah? Nah itu kelirunya di situ. Anda terlalu dini menyimpulkan. Jadi begini. Justru karena doa ibadah itulah Anda harus serius.
Subhanallah, udah jawab tuh. Karena begini, kenapa saya mengatakan doa itu bukan tentang permohonan, bukan tentang permintaan, tetapi tentang wujud penghambaan. Orang banyak stres gara-gara doa yang menurutnya tidak terkabul. Padahal janji Allah doa pasti terkabul. Apa bukti stresnya? Saya pengen rezeki yang banyak. Saya sholat duha. Ketika setelah sholat duha, berulang kali rezekinya nggak nambah-nambah, ditinggalkanlah tuh duha. Ditinggalkanlah tuh doa. Kenapa? Karena motivasinya adalah permintaan. Bukan ibadahnya. Ya, bukan ibadahnya. Itu keliru. Nah, makanya kalau orang ibadah, dasarnya ibadah, apalagi tadi masuk ke ruh ibadah yang mewujudkan perasaan bahwa dirinya merupakan hamba yang tidak mampu apa-apa, itu goal of life. Nah, kalau sekarang dibalik, Tat. Gimana? Sekarang, setiap amal manusia, motivasinya itu semua ibadah. Berarti semua doa gitu ya? Iya. Kan kalau lebih identik itu doa itu ucapan, teks gitu ya. Nah, bisa nggak nih berbuat jahat sama orang lain itu dikategorikan doa? Sekarang begini, jangan yang dulu. Nanti otomatis kalau doa kan berimbas pada dirinya ya. Iya. Sekarang begini. Kalau tidak keliru di hikam itu ada orang yang tidak sempat berdoa karena saking sibuknya beristighfar, saking sibuknya beribadah. Ya. Jadi orang yang sebetulnya, orang yang sudah demikian itu tidak perlu meminta, Allah berikan kok. Gitu. Jadi kuncinya ibadah dulu. Sekarang gini, Anda nggak kenal saya, Ustadz Rofi, Anda nggak kenal saya. Anda butuh sesuatu sama saya. Anda minta ke saya. Ada dua probabilitas, ada dua kemungkinan. Saya bisa kasih atau saya bisa enggak. Atau saya tunda dulu. Siapa sih lu? Belum kenal lu udah minta-minta. Beda dengan Anda. Anda itu dekat sekali dengan saya. Saya tahu Anda lagi susah, lagi butuh. Anda tapi nggak minta. Saya terpanggil nggak untuk memberi? Terpanggil pasti. Nah, itu. Nah, jadi kayak begini ya, seperti tadi saya sampaikan. Doa itu kan adalah ibadah. Jadikanlah doa itu, praktik ibadah yang kita lakukan itu bentuk syukur, bentuk terima kasih. Jadi ketika kita sholat duha, berdoa dengan doa setelah sholat duha, ya itu anggaplah itu rasa terima kasih kita, wujud terima kasih kita. Karena mengapa? Dengan kita berterima kasih, janji Allah akan ditambah nikmatnya. Betul nggak? Dengan sendirinya loh. Makanya niatkan aja segalanya bersyukur. Sholat duha bersyukur, tahajud bersyukur. Padahal sekalipun kita tidak sempat secara spesifik meminta, itu dengan sendirinya Allah akan menambahkan nikmatnya. Gitu. Allah kan? Paham kebutuhan orang yang udah deket ya. Betul, sangat paham kebutuhan orang yang udah deket. Ya. Makanya begini, selanjutan ayatnya itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur merasa dirinya besar, adigung sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku artinya menolak. Nah, itu tadi udah kelihatan sendiri. Doa itu adalah ibadah. Karena kelanjutannya apa? Orang yang merasa sombong dari ibadah kepadaku, doa itu sendiri ibadah, kan sudah kejawab. Saya dukhuluna jahannam, maka dia akan masuk neraka. Nah, gitu. Jadi ada ilmu yang menarik menurut saya di sini. Tadi yang pertama, doa bukan tentang permintaan, tapi tentang wujud penghambaan. Yang kedua, Allah memang betul akan mengabulkan setiap permintaan. Saya lebih suka dengan bahasa merespon sebetulnya. Allah akan merespon ya. Sekarang gini. Ustadz Rofi meminta sesuatu kepada saya. Saya berikan. Itu respon bukan? Respon kan? Saya berikan sesuai permintaan. Respon bukan? Respon. Iya. Yang kedua, Ustadz Rofi meminta sesuatu kepada saya. Saya berikan, tapi bukan sesuatu yang sesuai dengan diminta. Itu respon bukan?
respon, ya kan? Tetap Tetap respon, bukan diabaikan. Ustaz Rofi meminta kepada saya, tapi kemudian saya tolak, enggak, kamu nggak perlu ini. Itu respon bukan? Respon juga. Masih. Nah, iya, pokoknya Allah itu pasti ngerespon kok. Pasti ngerespon. Makanya ada yang sesuai, ada yang ditangguhkan, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Lantas bisa nggak doa tidak diijabah? Nggak bisa. Itu bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya. Gimana tuh? Karena kitanya begini. Kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Allah. Allah. Oke. Ya. Sekarang Ustaz Rofi. Ya. Saya berikan doa. Nih. Ini doa tolong diamalkan 1000 kali misalkan, atau tolong diamalkan doa ini. Oke. Ya. Kemudian Ustaz Rofi juga diberikan doa oleh guru kita berdua. Tentu yang kita sebut ya jauh lebih tinggi lah. Ustaz Rofi bakal lebih percaya ke siapa? Bakal lebih mengamalkan doa yang mana kira-kira? Tentu yang lebih tinggi. Nah, itu. Kenapa? Karena ada kepercayaan kan? Nah, pertanyaannya, percayanya pada siapa? Pasti mikirnya doa ini pasti lebih dijabah nih. Iya kan? Iya. Jadi jangan sampai kita berdoa, kita itu bersandar pada doanya, bukan pada Allahnya. Kayak begini. Iya. Proposal permintaan. Kita itu berpegang pada proposalnya, bukan sama yang siap mencairkannya, siap memberikannya. Keliru. Itu syirik loh dalam doa. Allah tidak akan mengijabah doa orang yang sambil syirik. Karena khawatir begini. Kita punya, punten ya, saya tidak bermaksud menyalahkan teman-teman yang memang terbiasa dengan amalan-amalan. Bukan, naudzubillah, tidak bermaksud demikian. Tapi kadang kita lebih pede, lebih percaya, ini amalan ini nih, bakal ini. Kira-kira kita berpegangnya sama amalannya atau sama Allahnya? Khawatirnya bergeser hati itu saja sih. Tapi saya sangat percaya mereka itu sudah sangat ma'rifat, sudah sangat teguh hatinya, tidak akan itu. Nah, kalau saya pribadi, saya khawatir ya saya tergelincir hati begitu. Jadi saya berpegang pada doanya akhirnya, bukan sama Allahnya. Itu keliru juga. Ya, sama seperti orang yang doa tadi. Saya udah berulang kali ini sholat istikharah, milih cewek yang ini apa cewek yang itu. Doa saya nggak diijabah. Iya, kok bersandarnya pada doa bukan sama Allah. Sandarlah sama Allahnya. Tauhid ya tetap ya. Dimanapun pembersihan tauhid harus. Padahal itu lingkarannya masih dalam ibadah ya. Oh, ibadah semua. Lingkarannya ibadah nggak akan keluar dari situ. Yang jelas asal kita benar memetakan sejak awal definisi ibadah. Sip. Ada lagi nggak nih pengalaman yang menakjubkan buat si kehidupan si Ustaz selain yang tadi? Saya itu tengah mencoba mengamalkan yang diajarkan guru kita, Pak Kiai Acep di Sukamana. Itu syukur itu dalam setiap keadaan. Ya. Tadi kan doa ada kaitan dengan syukur kan tadi saya bahas. Sekarang saya bahas syukurnya. Jadi syukur itu dalam setiap keadaan, termasuk dalam hal yang menyakitkan. Kita harus bersyukur. Anda belum pernah mencoba kehebatan syukur ya? Coba deh. Jadi kalau ada sesuatu musibah yang menimpa kita, ya nggak mesti musibah berat-berat lah, yang mengecewakan hati lah. Coba tinggang tahate ku alhamdulillah. Lebar tahate. Coba. Siap. Saya sengaja ya dicampur-campur pakai bahasa Sunda ini supaya bisa mempertahankan kearifan lokal gitu.
dan kearifan nasihat. Iya. Atau namanya itu mah. Jadi saya coba praktikan itu ya. Saya coba praktikan itu. Ada sesuatu yang menyakitkan, langsung alhamdulillah. Lebar hati itu. Alhamdulillah gitu. Pernah, ini lucu nih. Ini kalau bagi jombloan atau jomblowati itu kan momok yang paling menakutkan dari setiap tahun itu adalah Lebaran. Karena pasti ditanya, nikah kapan? Ya nggak? Ya. Kalau kayak kami ini, keadaan kayak kami itu pasti ditanya, masih belum punya anak? Nah, kan? Ada lah biasa candaan tuh bisa lah ini itu, ya kan? Apalagi ke kampung itu kan. Nah, saya sama istri tuh sering begini, saya ajari istri saya begini. Dalam keadaan apapun, kita awali dengan hamdalah. Termasuk kalau ada pertanyaan itu. Ada yang nanya, belum punya anak? Saya selalu sama istri saya awali dengan alhamdulillah belum. Yang nanya bingung loh. Saya tidak bermaksud membingungkan yang nanya ya. Dia kan bingung. Kok belum punya anak? Alhamdulillah sih. Jadi malah sewot sendiri begitu. Padahal maksud kami mensyukuri keadaan apapun. Mensyukuri, betul. Mensyukuri. Ada lagi ya, tapi ini bukan bermaksud ada unsur magicnya, enggak, magisnya enggak ada. Cuman saya ingin bercerita, mudah-mudahan termasuk kebaikan begitu ya. Tahadus bin nikmah. Insya Allah pasti. Karena ngobrol juga ibadah ya. Ya. Suatu ketika istri saya itu belanja. Kebetulan kami sedang kedatangan tamu saudara kami. Ya, belanja pakai motor. Dia bonceng saudaranya, sama-sama perempuan dan bawa anak kecil. Dompet perempuan kan agak panjang ya, ditaruh di saku motor di depan, ya kan, motor Beat lah, kebayang, motor Beat tahun 2010, motor tua. Kecil gitunya. Iya, ditaruh di depan. Ternyata di jalan ada yang nyopet, ada yang jamret. Didampingi motornya langsung diambil. Set. Itu aja. Isi saya shock, kaget. Pulang ke rumah, baru sampai gerbang, nangis kan. Teriak, "Buya," katanya. Kejamretan. Saya alhamdulillah saat itu dibimbing oleh Allah, langsung ucapan alhamdulillah, saya bilang. Dengan begitu istri saya tenang. Mungkin tenangnya itu ternyata suaminya nggak marah. Tahu juga tenangnya itu ternyata ya itu dianggap hal yang kecil lah mungkin, atau gimana nggak tahu. Yang jelas kekagetannya saat itu cukup mereda gitu. Seketika saya bilang udahlah nggak apa-apa. Ya paling 15-20 menit lagi bakal ada yang nganterin begitu kan. Ternyata betul. Ada yang nganterin itu. Doa ternyata ya. Ada yang nganterin ya, walaupun ya isinya itu kan nomor 2 ya. Yang penting kan surat-suratnya, SIM, KTP, SNK, kartu-kartu ATM dan sebagainya lah. Kembali utuh bersama dompetnya. Ada yang nganterin, tukang ojek. Assalamualaikum, saya mendapatkan ini, katanya. Alhamdulillah. Tuh kan. Jadi itu, tapi mohon catatan, itu bukan karena kesolehan kami. Naudzubillah. Kami takut ini bagian dari istidraj. Yang jelas saya cuma ingin berbagi. Hamdalah itu membawa ketenangan. Hamdalah membawa ketenangan. Pokoknya dalam keadaan terjepit. Jadi orang keliru itu hamdalah itu kalau senang aja, enggak. Jadi dalam keadaan terjepit, ucapkan hamdalah. Itu akan membuat hati kita lapang dan akan membawa kebahagiaan. Teks doa yang paling favorit. Yang paling favorit itu semua doa saya favorit sih. Tapi kalau ditanya ya, karena Ustadz Rofi ini gudangnya doa. Ya Allah. Gudangnya doa. Saya senang dengan doa yang Allahumma aslih lana, itu kan sudah sama-sama tahu ya. Yang ini yang sering dibaca Pak Kiai Atam.
Allahumma wa ma Yang qadaita alaina min amrin. Ingat? ya. Enggak. Allahumma wa Teksnya ma mah iya, tapi qadaita enggak hafal. alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Ya Allah, apa-apa yang telah Engkau tentukan bagi kami, jadikanlah akibatnya itu rasyadan, ya. Ada Gembira. dengan petunjukmu, begitu, tetap diberikan petunjukmu, gitu. Jadi baik buruk dalam ukuran kita, tetap kita minta kepada Allah rasyadan, petunjuknya, gitu. Susah senang kita tetap minta faj'al aqibatahu rasyada. Akibatnya kami minta tetap rasyada. Di balik itu ada hikmah, ada rasyadan, ada petunjuk. Begitu. Itu menurut saya doa yang paling favorit sih buat saya. Terakhir, Pak Kiai, kasih pesan-pesan buat sahabat Baitul Ahad. Pesan ya, aduh saya berasa jadi orang tua kalau pesan-pesan kayak gini. Kita terpaut 1 tahun loh, jangan lupa. Ini yang nonton kan di bawah kita ada Oh datanya. gitu. Siap. Pesannya, satu pesan saya, Anda boleh putus asa kalau Tuhan Anda sudah tiada. Ya. Tuh, sahabat Baitul Ahad dengerin. Coba bisa diulang nggak sama Ustadz Rofi ini pesan saya? Anda boleh putus asa jikalau Tuhan Anda telah tiada. Mengerikan. Jadi kurang lebih maksudnya gini ya, maksudnya. Putus asa itu di beberapa ayat dibahas la tayasu min Ilah. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa kecuali orang-orang kafir. Itu maksudnya begini. Teman-teman, jangan sekalipun berputus asa. Jangan pernah. Sekalipun. Kecuali jika Tuhan telah tiada. Barulah teman-teman boleh putus asa. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan akan pernah tiada? Nggak Tuhan mungkin. tidak akan pernah tiada. Maka selamanya kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena Tuhan adalah simbol pengharapan. Kaitan sama tadi, kita ini makhluk yang tidak berdaya, Tuhan itu adalah Rob yang pemilik segala-gala. Maka ketika ketidakberdayaan ini, harapannya adalah semua kekayaan, semua kemampuan, dan semua kemampuan ini tidak akan pernah hilang, karena Allah yang memilikinya, maka selamanya pula putus asa itu tidak akan pernah boleh. Ya. Itu maksudnya Ustaz Rofi, kurang lebih begitu. Kemudian sahabat Baitul Ahad, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Contohlah ini kakak kelas saya. Legend ini. Udah rambutnya mah dulu belah pinggir ya, lagi musim apa itu tuh? Itu masa jahiliyah itu. Boleh nanti buat di ini thumbnail di YouTube, boleh foto itu. Oh boleh, sangat boleh. Enggak lah. Tad, Kiai, nanti kita jadwalkan lagi sesi-sesi berikutnya lah di ngobrol juga ibadah. Yang jelas ngobrol sama Ustadz Kiai Arif Nursihah banyak sekali yang bisa diambil, terutama untuk saya dan sahabat Baitul Ahad. Karena udah menyempatkan waktu di channel Baitul Ahad, kami sahabat Baitul Ahad mengucapkan terima kasih Ustadz Arif Nursihah. Insya Allah kalau ada waktu kita nanti akan main ke sana. Dan untuk sahabat Baitul Ahad yang mau main ke daerah Bandung, jangan lupa mampir ke pesantren Nuruz Zaman. Daerah mana, Tat? Cicalengka. Bukan, daerah Ujung Berung. Daerah Ujung Berung. Ya. Ujung Berung. Salam buat si Teteh, Tat. Siap. Saya yang terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol. Mudah-mudahan obrolan saya benar-benar seperti yang diharapkan channel ini bernilai ibadah. Tapi saya harapkan juga teman-teman pemirsa
Baitul Ahad ya. Baiklah. Klarifikasi lagi apa yang saya sampaikan. Saya ini khawatir menyesatkan begitu ya. Terima kasih banyak Ustaz Rofi. Sami-sami. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan melalui channel ini bernilai ibadah di sisi Allah, Amin. bernilai Amin ya Allah. kebaikan, Amin. sehingga mengundang kebaikan-kebaikan yang lain ya. Amin ya Allah. Sehat selalu, berkah usia, Amin. berkah segala urusan. Amin. Dan jangan lupa ngobrol juga ibadah. Asik. Doa Salam dari sukses. Kiai, doa dari Ustaz. Terima kasih sahabat Baitul Ahad. Mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan cara yang seperti kita jalani. Akhirul kata, saya dan Ustadz Arif Nursyah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.